2516. Bab 2516, Kekuatan Ilahi yang Merebut Surga. Menurut kata-kata yang ditinggalkan oleh Ibu Langit dan Bumi, makhluk yang lahir dari batu 5 warna dapat menghilangkan segel di tubuh penduduk desa dan juga dapat menghilangkan segel di desa. Akan tetapi, kini kelima batu warna itu telah ditempati oleh makhluk lain yang membuat segelnya mustahil untuk diangkat. Pada awalnya, kepala desa sangat menantikan Julian mampu memecahkan segel tersebut. Tapi ini tidak berhasil. Sekarang, hanya ada cara kedua, yaitu untuk membuka alam rahasia mencuri surga. Asal mereka sudah ditakdirkan, mereka bisa melewati alam rahasia mencuri surga, barulah mereka akan memenuhi syarat untuk berlatih teknik mencuri surga. Setelah berlatih teknik mencuri surga, mereka akan mampu melepaskan segel di tubuh mereka. Setelah berdiskusi sebentar, kepala desa memutuskan untuk mengumumkan lahirnya desa Tianwei. Bersamaan dengan itu, tersiarlah kabar mengenai teknik mencuri surga. Alam rahasia mencuri surga pun dibuka untuk umum, dan makhluk hidup manapun dapat memasuki alam rahasia mencuri surga. Namun, jika kita ingin berita itu tersebar ke 10 wilayah, kita perlu melakukan sesuatu. Kepala desa itu mengusap jenggotnya yang mulai memutih dan berkata, kita harus meminta Kaisar bela diri untuk maju. Kaisar bela diri. Petik 2. Mendengar dua kata itu, ekspresi penduduk desa menjadi menarik. Ayo kita pergi ke desa belakang dan menemuinya. Kepala desa berdiri. Lalu, dia keluar dari rumah. Julian sedang menunggu di luar rumah. Dia ingin memata-matai apa yang dikatakan penduduk desa, tetapi indera spiritualnya tidak dapat menembusnya sama sekali. Pada saat ini, kepala desa keluar bersama sekelompok penduduk desa. Mereka langsung menuju bagian belakang desa. Adapun Julian, mereka tidak terlalu memperhatikannya. Melihat ini, Julian mengejarnya dan muncul di belakang Riley sambil bertanya, apa yang sedang kamu lakukan? Riley berbisik, kepala desa akan mengumumkan pembukaan alam rahasia Dutian, dan dia akan meminta Kaisar bela diri untuk keluar dari pengasingannya. Alam rahasia mendominasi langit, Julian sedikit tertegun. Riley tidak menyembunyikan apapun dan mengatakan kebenaran, menceritakan apa yang telah terjadi. Karena kamu telah merebut batu 5 warna, dan kamu tidak dapat membuka segel di tubuh kami, maka kepala desa akan membuka alam rahasia mencuri surga untuk memilih dan mewariskan kekuatan ilahi mencuri surga. Mendengar ini, wajah Julian tiba-tiba menunjukkan ketidakpuasan, dan dia berkata, beri aku waktu, aku pasti bisa membuka segel di tubuhmu. Tapi tidak ada waktu. Riley memasang ekspresi tak berdaya di wajahnya dan berkata, segel di tubuh kita memiliki batas waktu. Segel tersebut ditetapkan berdasarkan waktu saat batu 5 warna melahirkan makhluk hidup. Berdasarkan perhitungan waktu, makhluk hidup yang lahir dari batu 5 warna akan lahir selama periode ini, dan waktu yang diberikan kepada kita adalah dalam kurun waktu 10 periode sejak kelahiran makhluk hidup dari batu 5 warna. Jika segel di tubuh kami dan segel di desa tidak diangkat dalam 10 masa, maka kami akan lenyap bersama desa dan musnah sepenuhnya di dunia ini. Benarkah begitu? Julian tampaknya mengerti. Dia tahu bahwa jika segel pada penduduk desa dan desa itu tidak dicabut dalam waktu 10 masa, mereka akan hancur. Yang tidak dia mengerti adalah mengapa makhluk yang memasang segel itu menciptakan begitu banyak batasan. Apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Siapakah Kaisar bela diri? Julian mengganti pokok bahasan. Riley menjelaskan, dahulu kala, desa Tianwei merupakan sebuah sekte yang kuat. Sekte ini disebut Sekte Mencuri Surga. Sekte Mencuri Surga merupakan eksistensi yang terkenal dalam sejarah. Pertama kali iblis jahat dari luar angkasa muncul. Sekarang, setelah saintis dari Sekte Mencuri Surga, Ibu Langit dan Bumi, memperbaiki langit, Sekte Mencuri Surga tidak ada lagi. Yang ada hanyalah desa Tianwei. Kaisar bela diri adalah seorang jenius yang menakutkan di desa Tianwei. Dalam sejarah desa Tianwei, hanya ada satu orang yang bakatnya dapat dibandingkan dengannya. Meskipun Anda belum pernah melihat orang ini, Anda sangat mengenalnya. Benarkah? Siapa dia? Julian tampak bingung. Tampak familiar, tetapi Anda belum pernah melihatnya sebelumnya. Fuxi. Riley berbicara. Siapa? Belum pernah mendengarnya.
Julian menggelengkan kepalanya sedikit. Nama ini tidak dikenalnya dan belum pernah dia lihat sebelumnya. Anda bisa memanggilnya Kaisar Manusia. Apa? Julian tertegun sejenak. Kaisar Manusia? Ya. Carter mengangguk dan berkata, Kaisar Manusia Fuksi, dia berasal dari desa Tianwei. Bukankah dikatakan bahwa desa Tianwei disegel dan penduduk desa tidak bisa pergi terlalu lama? Bagaimana mungkin Kaisar Manusia Fuksi muncul di dunia luar begitu lama? Julian bertanya dengan bingung. Riley berkata, ada segel, tetapi Fuksi terlalu kuat. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menghancurkan segel di tubuhnya dan keluar dari desa Tianwei. Kaisar bela diri hanya lebih lemah dari Kaisar Manusia. Dia juga memiliki kekuatan untuk menghancurkan segel, tetapi karena dikalahkan oleh Fuksi, dia kehilangan kesempatan untuk memasuki tanah suci untuk berlatih. Keadaan pikirannya rusak, jadi dia telah mengasingkan diri di desa belakang selama bertahun-tahun. Apa yang terjadi di sini? Julian menjadi penasaran, dan pada saat yang sama ia menjadi tertarik pada Kaisar bela diri ini. Dia tahu bahwa desa Tianwei penuh dengan orang-orang kuat, tetapi dia tidak menyangka bahwa ada seseorang di desa Tianwei yang tidak lebih lemah dari Kaisar Manusia. Dia tidak menyangka bahwa nama asli Kaisar Manusia adalah Fuksi, dan dia juga berasal dari desa Tianwei. Desa Tianwei ini tidak sederhana. Namun, Riley tidak menjawab pertanyaan ini, tetapi bertanya, apakah Anda benar-benar reinkarnasi Julian? Apalagi, Julian bertanya balik. Kalau begitu, kau pasti sudah menguasai kitab suci tertinggi 10 penjuru, keterampilan unik yang diciptakan oleh Kaisar Manusia. Tentu saja. Tanpa kitab suci tertinggi 10 arah, bagaimana aku bisa melawan pemimpin kedua iblis jahat luar dengan kekuatanku di tahap awal Primal Chaos Infinity? Oh. Riley bergumam, oh, pelan, lalu tidak berkata apa-apa lagi. Dia mengikutinya dengan langkah besar dan segera menyusul penduduk desa. Julian mengikutinya dari dekat. Di belakang desa Tianwei, ada Gunung Suci. Gunung Suci ini tidak terlalu besar, dan energi spiritual langit dan bumi tidak terlalu kuat. Itu adalah Gunung Suci yang sangat biasa. Orang-orang yang memiliki kekuatan super jarang sekali meremehkan Gunung Suci seperti itu, dan hanya beberapa makhluk di alam abadi yang akan mencoba merebutnya. Ada tebing curam di belakang Gunung Lingsan. Kepala desa muncul di sini bersama banyak penduduk desa, memandangi tebing di depannya, dan berkata dengan keras, Fuzen, saatnya keluar. Gema suara kepala desa bergema di seluruh gunung. Saat suara itu datang, tembok batu curam di depan mulai runtuh, beberapa puing berguling ke bawah, dan kemudian sebuah pintu batu muncul. Seorang pria berjalan keluar dari gerbang batu. Pria itu berpakaian sederhana, berambut panjang, dan tampak sangat tidak rapi. Jelaslah bahwa dia tidak merawat dirinya sendiri untuk waktu yang lama. Bertemu Kaisar bela diri. Ketika penduduk desa melihat laki-laki jorok itu, mereka semua berbicara kepadanya dengan hormat. Apa itu? Kaisar bela diri muncul di hadapan banyak penduduk desa, tampak malas dan berbicara acuh tak acuh. Batu 5 warna telah berpindah tangan, kata kepala desa. Oh, ada sedikit ekspresi terkejut di wajah Kaisar bela diri. Ia segera pulih dan berkata, apa hubungannya ini denganku? Kepala desa berkata, kamu adalah seorang jenius dan orang yang kuat. Desa Tianwei tidak dapat menahanmu. Kamu bermimpi untuk pergi saat itu, tetapi ketika kamu bersaing dengan Fuksi untuk mendapatkan kesempatan pergi, kamu kalah darinya. Fuksi memasuki tanah suci, memahami penciptaan, menciptakan kitab suci tertinggi 10 arah, menghancurkan segel di tubuhnya, dan meninggalkan desa Tianwei. Saya kalah, jadi saya tidak punya apapun untuk dikatakan. Kaisar bela diri tampak acuh tak acuh. Batu 5 warna itu telah berpindah tangan, tetapi makhluk yang mengambil batu 5 warna itu tidak dapat membuka segel di tubuh kita. Sekarang kita perlu membuka alam rahasia mencuri surga dan membiarkan seni ilahi mencuri surga berpindah tangan. Kamu adalah kandidat terbaik untuk mempraktikkan seni mencuri surga, tetapi Ibu Langit dan Bumi telah memerintahkan agar makhluk-makhluk di desa Tianwei tidak diizinkan untuk terlibat dalam seni mencuri surga. Jadi, aku butuh kamu untuk keluar dan menyebarkan berita itu. Bab 2517, Alam Bela Diri. Kepala desa datang menemui Kaisar bela diri Fuzen hanya untuk satu tujuan, yaitu memintanya keluar dan menyebarkan berita. Fuzen adalah pria yang benar-benar kuat. Dia hanya perlu membuat sedikit kegaduhan di luar dan menyebarkan berita tersebut, maka berita tersebut akan menyebar ke 10 wilayah dalam waktu sesingkat-singkatnya. Siapa yang mengambil batu 5 warna? Tanya Kaisar bela diri Fuzen. Mendengar ini,
banyak penduduk desa berbalik dan memandang Julian. Julian berdiri, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata sambil tersenyum, "Junior." Julian menyapa senior. Kaisar bela diri Fu Zhen memandang Julian. Setelah merasakan bahwa tingkat kultivasinya hanya setengah langkah ke alam kekacauan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit. Dengan tingkat kultivasi ini, bisakah kamu menempati batu 5 warna? Kepala desa melangkah maju dan berkata, "Fu Zhen, jangan meremehkannya. Dia sangat kuat di kehidupan sebelumnya. Dengan kultivasinya di alam primal Chaos Infinite, dia bertarung melawan pemimpin kedua iblis jahat di luar. Dia juga mewarisi ajaran Fuxi dan mengolah kitab suci tertinggi 10 arah." Setelah mendengar sutra tertinggi 10 penjuru, Kaisar bela diri langsung muncul di hadapan Julian. Kecepatannya begitu cepat, sehingga Julian sedikit terkejut dan tak dapat menahan diri untuk mundur. Keturunan Fuxi. Kaisar bela diri menatap Julian. "Senior." Julian membuka mulutnya dan berkata, "Baiklah, aku bukan keturunan Fuxi. Aku hanya berlatih keterampilan unik yang diciptakannya, kitab suci tertinggi 10 arah." "Baiklah, bagus sekali." Kaisar bela diri tersenyum cerah dan berkata, ketika dia dikalahkan oleh Fuxi, dia memasuki tanah suci untuk berlatih dan menciptakan kitab suci tertinggi 10 arah. Sekarang setelah dia pergi, aku ingin melihat seberapa kuat kitab suci tertinggi 10 arah yang dia ciptakan. Mendengar ini, Julian tampak getir dan berkata, "Senior, apakah kamu tidak menggertakku? Aku baru setengah langkah memasuki alam kekacauan, dan kekuatanku belum pulih ke puncaknya. Apa yang kamu ingin aku lakukan untuk melawanmu? Nak, aku akan menekan wilayahku dan melawanmu di alam kekacauan setengah langkah." Mendengar ini, mata Julian berputar dan dia mulai memperhatikan Kaisar bela diri. "Bagaimana jika kamu kalah?" "Mustahil." Kaisar bela diri berkata dengan yakin, "Bagaimana mungkin aku kalah? Di alam yang sama, hanya Fuxi yang bisa mengalahkanku. Namun, ini hanyalah sebuah kompetisi, bukan..." Namun, ini hanyalah sebuah kompetisi, bukan pertarungan hidup dan mati. Dalam pertarungan hidup dan mati yang sesungguhnya, masih belum pasti siapa yang akan menang atau kalah. "Maksudku jika..." Julian berkata, "Kau tidak bisa membiarkanku bertarung denganmu tanpa alasan. Aku tidak punya waktu luang untuk melakukan itu. Jika aku kalah dalam pertempuran ini, aku akan mengikutimu sepanjang sisa hidupku." Kaisar bela diri penuh percaya diri. Bukannya dia meremehkan Julian, tapi dia cukup percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Mendengar ini, ekspresi di wajah penduduk desa lainnya menjadi menarik. Kepala desa melangkah maju tepat waktu dan berkata, "Fu Zhen, jangan ceroboh. Dia bertarung melawan Delinger, pemimpin kedua iblis jahat luar, di alam Chaos Wuji. Meskipun dia dikalahkan, dia juga membunuh salah satu klon Delinger." Kepala desa merasa bahwa Fu Zhen bersikap gegabah. Menurutnya, di tingkatan yang sama, Kaisar bela diri Fu Zhen mungkin tidak sebanding dengan Julian. Fu Zhen mendengus dingin dan berkata, "Pindah ke ring." Kepala desa tampak tak berdaya dan berkata, "Ayo kita naik ring." Sambil berkata demikian, dia melambaikan tangannya, dan beberapa prasasti misterius muncul di telapak tangannya. Prasasti itu meresap ke dalam lingkungan desa, dan pada saat itu juga desa pun berubah. Desa itu berubah menjadi gunung dan tanah suci. Di antara gunung-gunung suci tersebut terdapat pula sebuah arena yang amat besar. Walaupun desa telah berubah, yang berubah hanya desa itu saja yang dapat melihatnya. Pemandangan ini tidak dapat dilihat di luar desa. Di luar desa, yang dapat dilihat hanyalah keberadaan desanya saja. Kaisar bela diri Fu Zhen berdiri di atas panggung. Julian juga muncul di panggung. Meskipun kekuatannya saat ini hanya di alam kekacauan setengah langkah, dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Di alam yang sama, dia tak terkalahkan dan tak seorang pun dapat mengalahkannya. Bahkan Kaisar Manusia Fuxi bukanlah tandingannya di alam yang sama. Di luar arena, banyak penduduk desa yang menonton. Siapa yang akan menang? Omong kosong, itu pasti Kaisar bela diri. Manusia yang menyebut dirinya 49 ini mengatakan bahwa dia adalah reinkarnasi dari Julian, tetapi pertarungan antara Julian dan Delinger baru didengar oleh Carter ketika dia keluar untuk mencari tahu. Ini semua hanyalah rumor, dan ada beberapa yang dilebih-lebihkan. Saya juga optimis terhadap Kaisar bela diri.
Kitab suci seni bela diri yang diciptakan oleh Kaisar Bela Diri dan dunia seni bela diri yang diciptakannya terlalu mengerikan. Itu benar, jika persaingannya dengan Kaisar Manusia ditunda beberapa saat, Kaisar Manusia mungkin bukan lawannya. Melihat kedua orang di atas ring, penduduk desa di luar ring membicarakannya. Di atas ring, Kaisar Bela Diri Fu Zhen meletakkan tangannya di belakang punggungnya, ekspresinya tenang, dan dia berkata dengan suara keras, "Nak, jika kamu punya keterampilan, gunakan saja. Ada penghalang yang dipasang oleh Sein di arena ini, jadi kamu bisa menyerang dengan seluruh kekuatanmu. Kalau begitu, aku tidak akan bersikap sopan." Julian langsung memasuki kondisi Taoisme bebas, dan dalam sekejap ia memasuki alam ke-11. 3 lingkaran cahaya muncul di permukaan tubuhnya. Alamnya telah pulih ke alam kekacauan setengah langkah, jadi secara alami ia juga dapat menampilkan alam Dao bebas. Dia tidak menggunakan kekuatan lain karena dia ingin melihat seberapa mengerikannya Kaisar Bela Diri yang dapat menyaingi Kaisar Manusia yang legendaris itu. Anak ini juga telah mempelajari kitab suci seni bela diri yang diwariskan oleh Kaisar Bela Diri. Menggunakan keterampilan unik yang diciptakan oleh Kaisar Bela Diri untuk melawan Kaisar Bela Diri adalah lelucon yang keterlaluan. Ekspresi banyak penduduk desa di luar ring menjadi menarik. Ketika Kaisar Bela Diri melihat pemandangan ini, dia juga memuji, "Ceka, lumayan, kamu telah mengolah alam bela diri di alam surga bela diri Dao ke tingkat ke-11, tetapi ini masih jauh dari cukup." Kitab suci seni bela diri, alam bela diri. Julian sedikit tertegun. Kaisar Bela Diri tersenyum dan berkata, "Saya telah mewariskan kitab suci bela diri surgawi sejak lama, tetapi yang saya wariskan adalah versi yang disederhanakan. Saya tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkan untuk berevolusi dan akhirnya menjadi alam Dao bebas yang Anda latih. Apakah Anda menciptakan wilayah kebebasan?" Julian tertegun sejenak. Sejauh pemahamannya, alam kebebasan dan Taoisme telah ada sejak zaman kuno, dan orang yang mempromosikan alam kebebasan dan Taoisme adalah Astan, diikuti oleh Panxian. Dia tidak menyangka bahwa alam kebebasan itu awalnya disebut alam seni bela diri, yang merupakan keterampilan unik yang tercatat dalam kitab suci seni bela diri. Tentu saja, Kaisar Bela Diri berkata dengan lembut. Tak lama kemudian, ia pun memasuki alam ke-11. 3 lingkaran cahaya terang juga muncul di permukaan tubuhnya. Ia menaruh satu tangan di belakang punggungnya dan membuat gerakan mengajak dengan tangan yang lain, sambil berkata, "Lakukan gerakanmu." Julian menarik napas dalam-dalam. Sepertinya hari ini aku bertemu dengan orang yang kejam. Tanpa ragu-ragu, dia mengaktifkan Sutra Taisang 10 penjuru. 10 jenis kekuatan muncul dalam tubuhnya dan beredar di tubuhnya. Auranya meningkat secara ekstrim dalam sekejap, kemudian dia menunjukkan keadaan bebas dan mudah serta menghilang di tempat. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di depan Kaisar Bela Diri. Dia mengangkat tinjunya dan memukul dengan keras. Saat Julian mengaktifkan Sutra tertinggi 10 penjuru, Kaisar Bela Diri merasakan kekuatan yang tidak biasa. Dia tidak ragu sama sekali. Bidang seni bela dirinya meningkat seketika. Dia memasuki alam bela diri tingkat ke-11. Namun sekarang dia telah memasuki alam ke-13. Alam ke-12 adalah perpaduan hakikat, tenaga dan jiwa, sehingga melahirkan kekuatan baru. Alam ke-13 adalah menerobos lagi berdasarkan perpaduan hakikat, tenaga, dan jiwa, serta memasuki alam bela diri sesungguhnya. Keadaan ini sungguh mengerikan. Saat Julian melayangkan pukulan, Fu Zhen bereaksi dan mengangkat tangannya untuk menangkisnya. Ledakan. Tinju saling beradu. Retakan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di kehampaan di sekitar arena. Setelah keduanya berada dalam kebuntuan selama beberapa detik, mereka berdua terkejut dan terlempar mundur. Bab 2518, Puncak Alam ke-14. Kekuatan alam bela diri tingkat ke-13 sangat kuat. Sekalipun Julian menggunakan sutra tertinggi 10 penjuru untuk menggerakkan 10 macam kekuatan, dia tidak menghancurkan Kaisar Bela Diri dalam hal kekuatan, dan kesenjangan kekuatan di antara mereka tidak begitu besar. Julian terkejut dan mundur. Kemudian dia berkata dengan keras, "Senior, kamu tidak menepati janjimu. Kamu bilang kamu akan menekan wilayahmu dan melawanku." Kaisar Bela Diri tersenyum tipis dan berkata, "Aku telah menekan wilayahku. Aku bahkan belum menggunakan kekuatan wilayahku. Wilayah bela diri hanyalah keterampilan magis yang aku ciptakan. Itu bukan wilayah kultivasi." Begitu kata-kata ini keluar, Julian langsung berhenti mundur. Kitab suci tertinggi 10 arah memang ajaib. Kitab ini baru setengah langkah memasuki alam kekacauan, tetapi setelah menggerakkan 10 jenis kekuatan, kitab ini benar-benar dapat menahan seranganku di alam bela diri tingkat 13. Namun, aku telah berkultivasi ke alam bela diri tingkat 14 dan sudah berpikir tentang tingkat 15. Bagaimana kau bisa melawanku? Tingkat ke-14? Julian sedikit terkejut.
Dia tidak menyangka bahwa alam kebebasan Kaisar Bela Diri telah mencapai alam ke-14 dan akan memasuki alam ke-15. Dan dia baru berada di level ke-11. Kesenjangannya terlalu besar. Berdasarkan kekuatan alam Dao bebas, kekuatan alam ke-10 setara dengan alam kekacauan setengah langkah, alam ke-11 setara dengan alam kekacauan tak terbatas, alam ke-12 setara dengan alam transendensi kekacauan, alam ke-13 setara dengan alam kekacauan segala hal, dan alam ke-14 setara dengan alam kekacauan kembali ke asal. Dengan kata lain, tanpa menggunakan wilayahnya sendiri, Kaisar Bela Diri dapat mencapai puncak alam Chaos Return to Origin hanya dengan mengandalkan wilayah yang bebas dan mudah ini. Julian tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Akan tetapi, meski begitu, dia tidak takut. Sebelumnya, saat dia berada di alam Chaos Wuji, dia bertarung dengan roh jahat alam Chaos Wuyi. Meskipun dia tidak membunuhnya, dia tetap melukai roh jahat kekacauan. Tetapi sekarang Kaisar Bela Diri hanya menggunakan alam Dao bebas, dan kekuatannya masih lebih lemah dibandingkan dengan penghancur jahat. Dia masih memiliki kesempatan untuk mengalahkannya. Melawan keinginan surga. Pikiran Julian bergerak, dan dunia kecil yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya terbuka dalam sekejap. Saat dunia kecil terbuka, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan dari dunia kecil ini. Dengan dukungan kekuatan ini, aura Julian menjadi lebih kuat lagi. Dia mengambil 33 langkah dalam sekejap. Setelah mengambil 33 langkah, aura dunia ini juga menyatu dengannya. Setelah Kaisar Bela Diri menahan 33 kali injakan, dia hanya mundur beberapa langkah. Setelah merasakan aura Julian menjadi lebih kuat lagi, dia juga sedikit terkejut, lalu memuji, tidak buruk, ini sangat bagus, auranya menjadi lebih kuat lagi, dan kekuatannya juga meningkat pesat. Dalam hal ini, aku tidak akan menahan diri. Kaisar Bela Diri juga menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan alam Dao bebas, atau tepatnya, alam ke-14 dari alam Bela Diri. Aura Kaisar Bela Diri yang memasuki alam ke-14 sungguh mengerikan. Auranya sendiri bocor keluar, membentuk medan magnet yang mengerikan. Pada saat ini, keduanya bergerak. Bertarung lagi. Dalam pertarungan ini, tabrakan langsung ini, Julian berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Sekalipun dia menggunakan 10 kekuatan sutra tertinggi 10 penjuru dan melawan keinginan surga, dia tetap saja dirugikan. Memanggil. Pikiran Julian bergerak, dan diagram misterius itu pun muncul. Begitu diagram misterius itu muncul, ia langsung menyelimuti Kaisar Bela Diri. Kaisar Bela Diri tidak bereaksi sama sekali. Pada saat dia bereaksi, dia sudah terjebak dalam formasi tersebut. Dia menyerang dengan sekuat tenaga, tetapi dia tidak dapat menghancurkan formasi itu dengan satu serangan. Julian tahu bahwa formasi itu tidak akan mampu menjebak Kaisar Bela Diri lama-lama. Dia sekarang ingin mengambil kesempatan ini untuk mengalahkan Kaisar Bela Diri. Kekuatan magis yang tak terhitung jumlahnya dan keterampilan unik terwujud dalam diagram. 10 arah langit dan bumi. Murid ganda, 10.000 jalan kembali ke seni pedang, satu pikiran menumbuhkan bunga. Berbagai kekuatan magis berubah menjadi prasasti dan diintegrasikan ke dalam diagram. Diagramnya berubah seketika, dan setiap perubahan akan menghasilkan kekuatan yang mengerikan. Dalam sekejap, Kaisar Bela Diri menderita pukulan hebat. Penduduk desa di luar arena tercengang melihat pemandangan ini. Ini adalah Kaisar Bela Diri. Saya mengaktifkan alam bela diri tingkat 14, tetapi saya terjebak dan terluka. Apakah Julian benar-benar sekuat itu? Semua penduduk desa tercengang. Masih bertarung? Julian menyatukan seluruh kekuatan sihirnya ke dalam formasi itu, tetapi mereka hanya bisa melukai Fuzen, karena tubuh Fuzen terlalu menakutkan. Jika dia terus bertarung, Fuzen pasti akan menghancurkan formasinya. Saat itu, pada dasarnya tidak ada yang dapat dilakukannya untuk menyelamatkan situasi. Anak baik, kamu punya sesuatu untuk ditawarkan. Kaisar Bela Diri yang terjebak dalam formasi itu berada dalam kondisi yang mengerikan, dan dia tertawa terbahak-bahak. Dia mengepalkan tangan dan meninju. Pukulan yang tampaknya sederhana itu mengandung kekuatan yang sangat mengerikan. Pukulan itu mengenai diagram, dan diagram itu langsung retak dan berubah menjadi prasasti yang tak terhitung jumlahnya. Prasasti-prasasti itu dibentuk kembali di kejauhan dan berubah menjadi diagram lagi. Kekuatan seni bela diri. Ini adalah seni bela diri yang sebenarnya. Seperti yang diharapkan dari Kaisar Bela Diri. Melihat formasi itu pecah, semua penduduk desa di luar arena tampak gembira. Kaisar Bela Diri memecahkan susunan diagram dan berdiri di atas arena, dengan kedua tangan di belakang punggungnya, dan berkata dengan keras, susunan diagram itu sangat kuat, tetapi tetap tidak dapat menjebakku. Apakah kau punya trik lain?
Julian sedikit mengernyit. Dia menggunakan hampir seluruh kekuatannya, tetapi tetap tidak dapat membuat Kaisar Bela Diri mengaku kekalahan. Apakah itu berarti kita perlu menggunakan kekuatan sinar? Julian sedikit mengernyit. Setelah ide itu tertanam dalam benaknya, diagramnya langsung berubah, dan bayangan perlahan-lahan muncul di bawah diagram itu. Diagram itu mengambang di udara, dengan bayangan di atas dan bayangan di bawah. Bayangan ini tercipta setelah Julian memahami prasasti sinar cahaya. Julian tidak begitu mengerti mengapa bayangan ini muncul dalam diagram. Pikiran Julian bergerak, dan bayangan di bawah diagram bergerak seketika, muncul secara misterius di depan Kaisar Bela Diri dan menyerang dengan ganas. Kaisar Bela Diri mengangkat tangannya untuk menerimanya. Namun, tubuhnya langsung terbentur. Sebelum dia bisa melepaskan kekuatannya, bayangan lain melancarkan serangan. Dia segera muncul di hadapan Kaisar Bela Diri dan melancarkan pukulan lagi. Dua bayangan menyerang Kaisar Bela Diri dari depan dan belakang. Bahkan Kaisar Bela Diri pun merasa sulit untuk menolaknya. Meskipun tubuh fisiknya tak tertandingi, retakan muncul di sana. Pada saat ini, susunan diagram menyapu lagi dan menyelimuti Kaisar Bela Diri lagi. Pada diagram tersebut tampak berjuta-juta guntur dan kilat. Namun, Kaisar Bela Diri menggunakan kekuatan seni bela diri untuk menghancurkan dunia bencana yang diciptakan oleh Julian dengan satu pukulan. Begitu ia menerobos dunia malapetaka, dua bayangan melancarkan serangan dahsyat ke arahnya. Ia tidak sebanding dengan empat tangan yang hanya memiliki dua tinjunya dan dipukul mundur selangkah demi selangkah. Pada saat yang sama, ia harus menanggung tekanan yang dibawa oleh susunan diagram. Anak baik, aku tidak akan melawanmu lagi. Kaisar Bela Diri berhenti tepat waktu. Saat suaranya datang, pikiran Julian bergerak, dan bayangan kembali ke formasi, satu duduk bersila di atas formasi, dan yang lainnya duduk bersila di bawah formasi. Pikiran Julian bergerak, dan diagram itu menghilang. Senior, apakah kamu sudah mengaku kalah? Dasar bocah. Kaisar Bela Diri tampak malu dan berkata, tidak ada seorang pun di alam yang sama yang pernah membuatku malu seperti ini. Alam bela diri hanyalah bagian dari kitab suci surgawi bela diri. Aku hanya tidak ingin menggunakan keterampilan unik lainnya dalam kitab suci surgawi bela diri. Begitu aku menggunakannya, bahkan aku tidak dapat mengendalikan diriku sendiri. Aku takut menyakitimu, mengerti? Kalau begitu datang lagi. Julian ingin melihat rahasia sebenarnya dari kitab suci bela diri. Nak, berhentilah berkelahi. Aku akui bahwa kamu sangat kuat. Jika kau tidak ingin bertarung lagi, maka kau harus mengakui kekalahanmu. Berdasarkan perjanjian sebelumnya, kau harus mengikutiku dan menjadi pengikutku. Julian berkata sambil tersenyum. Bab 2519, Asal Mula Teknik Perbaikan Surga dan Teknik Merampas Surga. Oh. Kaisar Bela Diri langsung tertawa. Biarkan dia menjadi pengikut. Bahkan Kaisar Manusia yang dulu terkenal pun bisa jadi hanyalah saudaranya. Julian juga tersenyum tipis dan berkata, Senior, saya bercanda. Kultivasi Anda tak tertandingi di dunia. Beraninya saya membiarkan Anda menjadi pengikut saya. Namun, saya sangat tertarik dengan kitab suci seni bela diri yang Anda sebutkan. Saya juga pernah mendengar tentang kitab suci seni bela diri. Bisakah Anda memberi saya saran? Julian pernah mendengar tentang kitab suci bela diri surgawi. Saya mendengarnya dari Kewudi. Pada awalnya, dia mengira sutra seni bela diri surgawi adalah keterampilan unik yang diciptakan oleh Guru Astan. Ternyata apa yang mereka pelajari juga merupakan versi yang tidak lengkap. Sutra seni bela diri surgawi yang sesungguhnya diciptakan oleh Kaisar Bela Diri. Hasil pertempuran ini membuat kepala desa sangat puas. Kaisar Bela Diri memiliki cita-cita yang tinggi, tetapi sekarang setelah ia dipermalukan oleh seseorang di wilayah yang sama, hal ini memberikan pukulan berat bagi kesombongannya. Kaisar Bela Diri membubarkan keadaan kebebasannya, dan dengan sekejap tubuhnya, ia muncul di luar arena. Julian mengikuti dan pergi. Setelah mereka pergi, kepala desa melambaikan tangannya, dan gunung serta tanah suci yang tak terhitung jumlahnya pun berubah. Tempat ini sekali lagi menjadi desa yang sederhana dan kasar. Kaisar Bela Diri mendatangi kepala desa dan bertanya, apa yang perlu saya lakukan kali ini? Kepala desa berkata, aku butuh kamu untuk menyebarkan berita ini. Sebarkan berita tentang desa Tianwei, sebarkan berita tentang lahirnya sekte mencuri surga, sebarkan berita tentang alam rahasia mencuri surga dan kekuatan sihir mencuri surga. Bagaimana caranya? Aku tidak perlu mengajarimu, kan? Kaisar Bela Diri meregangkan otot-ototnya dan berkata dengan malas, sudah lama aku tidak keluar ke dunia luar. Aku tidak tahu seperti apa dunia luar sekarang. Aku tidak tahu orang kuat mana yang lahir di Endless setelah Kaisar Manusia.
Kepala desa tersenyum dan menceritakan kepadanya tentang situasi saat ini. Setelah mengetahui bahwa ada beberapa orang kuat di Chaos Return to Unity Realm, Kaisar Beladiri juga menjadi tertarik. Julian melangkah maju tepat pada waktunya dan berkata, "Senior Fuzen, bisakah kau membiarkanku pergi bersamamu kali ini?" "Anda?" Kaisar Beladiri melirik Julian dan berkata, "Kamu sebaiknya tinggal di desa dan berlatih dengan tenang. Sebagai keturunan Kaisar Manusia, tingkat kultivasimu terlalu rendah." Meskipun ia bertarung dengan Julian dan pertarungannya hampir berakhir seri, Kaisar bela diri menekan tingkat kultivasinya sendiri untuk melawan Julian. Jika dia menggunakan kekuatan setingkatnya, sekalipun Julian memiliki keberuntungan yang tak terhitung, dia akan dihancurkan olehnya. "Senior, tolong ajari aku kitab suci bela diri." Sutra bela diri tidak ada apa-apanya. Hanya mereka yang bisa memperoleh seni pencuri surga yang bisa dianggap kuat, kata Kaisar bela diri. Mendengar ini, Julian tidak dapat menahan rasa tertariknya dan bertanya, apakah ada hubungan antara teknik memperbaiki langit dan teknik merampas langit? Kaisar bela diri tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik Julian. Makhluk lain yang hadir semuanya memandang Julian dengan ekspresi bingung. "Apa, kamu tahu seni memperbaiki langit?" Kaisar bela diri bertanya dengan rasa ingin tahu. Julian tersenyum dan berkata, "Sebelumnya di Chaos Arena, aku mendapat petunjuk tentang teknik perbaikan langit dan beberapa informasi yang ditinggalkan oleh Kaisar Manusia. Aku mempelajari tentang 3 sinar cahaya di awal kelahiran Endless. Penciptaan 3 sinar cahaya ini disebut teknik perbaikan langit. Aku hampir mati dalam pertempuran sebelumnya. Ketika aku sekarat, seberkas cahaya muncul. Aku menyatu dengan sinar itu dan selamat. Secara teori, aku mendapat sepertiga dari teknik perbaikan langit. Jadi begitulah adanya." Kaisar bela diri tiba-tiba menyadari. Dia mulai menjelaskan, teknik memperbaiki langit dan teknik merampas langit memiliki beberapa hubungan. Teknik memperbaiki langit adalah teknik bawaan, sedangkan teknik merampas langit adalah teknik yang diperoleh. "Apa yang bawaan dan apa yang didapat?" Julian bertanya. Kaisar bela diri menjelaskan, teknik bawaan adalah teknik ajaib kelahiran langit dan bumi, dan teknik yang diperoleh adalah teknik ajaib penciptaan. Teknik perbaikan langit muncul pada awal kelahiran yang tak berujung. Teknik perbaikan langit mengandung misteri langit dan bumi yang tak berujung, misteri utama langit dan bumi yang tak berujung, dan teknik perebutan langit adalah teknik rahasia ajaib tak tertandingi yang diciptakan oleh Ibu Langit dan Bumi setelah memahami 3 cahaya tak berujung. Mendengar ini, Julian mengerti. Di alam manakah Ibu Langit dan Bumi berada? Julian tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Ibu Langit dan Bumi, ia telah mendengar nama ini lebih dari sekali. Dia adalah gadis suci dari sekte mencuri surga. Dia adalah mantan pemilik desa ini. Dia juga orang yang memiliki kekuatan super yang meninggalkan batu 5 warna. Adapun di wilayah mana dia berada, Julian tidak tahu. Kepala desa berkata dengan tenang, "Jika kamu tidak menjadi tuan, bagaimana kamu bisa merebut langit?" Mendominasi. Julian langsung terkejut. Bukankah ini alam legendaris? Mungkinkah Ibu Langit dan Bumi benar-benar telah memasuki alam ini? Akan tetapi, Kaisar bela diri tidak banyak bicara mengenai masalah ini. Matanya berputar saat dia menatap Julian dan berkata, "Julian, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Senior, katamu. Berikan padaku sepertiga dari teknik perbaikan surga, dan aku akan mengajarkanmu kitab suci seni bela diri surgawi yang lengkap." Membuat kesepakatan. Julian menyetujuinya tanpa memikirkannya. Oke, Kaisar bela diri juga memiliki senyum di wajahnya. "Pergi." Kepala desa melambaikan tangannya sedikit. "Nak, ayo pergi. Ikut aku." Kaisar bela diri melirik keluar desa, lalu teringat sesuatu dan berkata, "Kamu sangat terkenal di Wujin. Jika kamu mengikutiku keluar gunung sekarang, kamu tidak boleh mengungkapkan identitasmu. Jika kamu mengungkapkan identitasmu, bagaimana aku bisa membangun otoritasku di Wujin dan bagaimana aku bisa berpura-pura menjadi orang yang tenang di Wujin?" Petik 2. Julian bingung. Apakah kata-kata ini diucapkan oleh makhluk kuat yang tak tertandingi? Sudah diputuskan. Kaisar bela diri tidak menunggu Julian menolak, dan langsung menyelesaikannya, dengan berkata, "Mulai sekarang, kamu tidak dapat mengikutiku sebagai Julian. Bahkan jika kamu bertemu seseorang yang kamu kenal, kamu tidak dapat mengungkapkan identitasmu. Tunggu aku berkeliling Wujin, dan kemudian kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan." "Baiklah, kalau begitu kamu lakukan saja apa yang dikatakan senior." Julian terdiam. Demi kitab suci seni bela diri, dia tidak punya pilihan selain menyembunyikan identitasnya. "Agak aneh memanggilku senior, panggil saja aku kakak." "Saudara laki-laki," Julian memanggil sambil tersenyum. Kepala desa melirik Julian, lalu tersenyum dan berkata, "Kamu telah menduduki batu 5 warna.
Meskipun kamu tidak dapat membuka segel di tubuh kami dan menjadi penguasa desa Tianwei sekarang, kamu memenuhi syarat untuk menjadi putra suci desa Tianwei. Mulai hari ini, kamu adalah putra suci desa Tianwei, yaitu, Sekte Mencuri Surga. Julian tidak peduli dengan putra suci ini. Apa yang tengah diincarnya sekarang adalah kitab suci bela diri surgawi, seni merebut surga, dan tempat suci di mana kaisar manusia pernah berlatih dan memahami kitab suci tertinggi 10 penjuru. Setelah menjadi putra suci, apakah Anda memenuhi syarat untuk berlatih di tanah suci? Julian bertanya. Kualifikasi itu bukan diberikan oleh orang lain, tapi diperjuangkan oleh diri sendiri, tutur kepala desa. Bagaimana kita memperjuangkannya? Kaisar Beladiri berkata dengan tenang, kalahkan semua penduduk desa Tianwei dan kalian akan memenuhi syarat. Termasuk kamu, Julian bertanya. Omong kosong. Kaisar Beladiri memutar matanya ke arah Julian, lalu berjalan keluar desa. Dia melangkah maju dan menghilang di tempat. Julian mengikuti. Mereka muncul di laut. Julian bertanya, Saudara Fuzen, ada segel di tubuhmu, berapa lama kamu bisa tinggal di luar? Kaisar Beladiri berkata dengan tenang, segel itu tidak memiliki pengaruh besar padaku. Bahkan Kaisar Manusia Fuksi dapat menghancurkan segel itu, jadi aku tidak jauh berbeda. Selama aku dapat menyelesaikan kitab suci surgawi dari Dao Bela Diri dan memasuki level ke-15 alam bela diri, aku dapat menghancurkan segel itu. Sekarang aku hanya kekurangan sedikit. Bab 2520, Analisis Fuzen. Hampir. Kaisar Beladiri hanya tinggal selangkah lagi untuk menghancurkan segel dalam tubuhnya. Yang tidak dimilikinya adalah kesempatan pergi ke tanah suci untuk berlatih. Dia dikalahkan oleh Kaisar Manusia, yang berarti dia kehilangan kesempatan, yang mengakibatkan keterampilan seni bela dirinya tidak pernah disempurnakan. Jika dialah yang memasuki tanah suci, maka dialah yang bukan Kaisar Manusia, melainkan Kaisar Bela Diri yang keluar dari desa Tianwei dan menjadi terkenal. Dia memang dekaden pada awalnya selama beberapa waktu. Tapi sekarang dia sudah mulai menonton. Saudara Fuzen, kemana Anda berencana pergi selanjutnya? Julian bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia benar-benar ingin tahu kemana Kaisar Beladiri akan pergi selanjutnya, bagaimana dia akan membangun otoritasnya, dan bagaimana dia akan menyebarkan berita tentang kelahiran desa Tianwei. Fuzen berpikir sejenak dan berkata, dahulu kala, 10 alam tak berujung membuat keributan besar. Sekarang hanya ada beberapa orang kuat yang terkenal di alam tak berujung, salah satunya adalah klan Chaos, yang lainnya adalah Sarah, yang lainnya adalah Zhang Taichu, dan yang lainnya tidak dikenal. Hanya sedikit yang bisa menjadi lawanku. Mari kita pergi ke klan Chaos di alam kekacauan primal terlebih dahulu dan bertemu dengan klan Chaos. Fuzen berbicara dengan santai, lalu melirik Julian dan berkata, ubah penampilanmu. Oke. Julian mengangguk, dan secara acak mengaktifkan teknik rahasia untuk mengendalikan penampilannya. Pada saat ini, ia berubah menjadi seorang pria berpenampilan biasa saja. Masih ada 10 zaman lagi. Masih terlalu dini. Tidak perlu terburu-buru mencari orang-orang kuat untuk bertarung. Mari kita berkeliling dulu. Fuzen berbicara. Dia tidak ingin langsung melawan orang-orang kuat ini. Itu adalah kesempatan langka baginya untuk keluar, jadi dia memanfaatkan kesempatan ini untuk menjelajahi wilayah-wilayah yang tak berujung. Julian tidak mengatakan apa-apa. Dia memanfaatkan kesempatan ini untuk bertanya tentang sutra seni bela diri. Saudaraku, bisakah kau jelaskan kitab suci seni bela diri kepadaku? Fuzen melirik Julian, tersenyum dan berkata, batu 5 warna adalah harta langka dari surga dan bumi. Jiwamu telah menyatu dengan batu 5 warna, tetapi belum sepenuhnya menyatu. Batu 5 warna telah menyerap esensi surga dan bumi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan batu 5 warna itu sangat kuat. Begitu jiwamu dan batu 5 warna itu menyatu sepenuhnya, kau akan dapat memulihkan level kultivasimu sebelumnya, yaitu alam kekacauan. Dan tubuhmu akan sepenuhnya aktif dalam waktu yang sangat singkat, mengaktifkan kekuatan yang tersembunyi di batu 5 warna itu. Pada saat itu, tubuhmu seharusnya setara dengan alam kesatuan kekacauan. Dan jiwamu telah dipelihara dalam cahaya abadi selama 1 zaman, dan hampir mencapai keadaan kekacauan yang kembali ke kesatuan. Yang lemah sekarang adalah garis keturunanmu. Selama garis keturunanmu ditingkatkan, kau akan dapat memasuki alam bela diri tingkat ke-14. Namun, dalam kitab suci seni bela diri yang kubuat, ada keterampilan yang sangat hebat dan unik. Begitu keterampilan itu dilakukan, terkadang bahkan aku akan kehilangan akal sehatku. Aku perlu memasuki alam ke-15 untuk mengendalikannya dengan sempurna. Aku hanya bisa mengajarimu sedikit.
Aku hanya bisa mengajarimu untuk meningkatkan ranah seni bela dirimu. Begitu kamu mencapai ranah ke-14, aku bisa mengajarimu untuk mempraktikkan kitab suci seni bela diri. Mendengar ini, Julian mengangguk sedikit. Kaisar Beladiri juga mengulurkan tangannya dan berkata, berikan padaku teknik perbaikan langit yang kau peroleh. Aku akan memahaminya dan mungkin aku bisa menerobos ke alam ke-15. Alam ke-15 setara dengan alam kekacauan yang kembali ke kesatuan. Julian berkata, tidak terlalu kuat. Kaisar Beladiri memutar matanya dan berkata, selama berabad-abad, berapa banyak makhluk yang mampu memasuki Chaos Return to One Realm. Selain itu, wilayahku sendiri sudah berada di puncak Chaos Return to One Realm. Jika wilayah bela diriku berada di level ke-15, mungkin aku dapat mengambil kesempatan ini untuk melepaskan diri dari batasan langit dan bumi yang tak terbatas dan memasuki wilayah dominasi. Julian tidak banyak bicara. Aku tidak bisa memberimu cahaya abadi karena cahaya itu telah menyatu dengan jiwaku. Aku hanya bisa memberimu pemahamanku tentang cahaya abadi. Mendengar ini, Kaisar Beladiri sedikit mengernyit. Apa yang ia butuhkan adalah cahaya tak berujung, bukan pemahaman Julian tentang cahaya tak berujung. Karena cahaya yang tak berujung itu mengandung misteri dan rahasia utama dari langit dan bumi yang tak berujung, maka jalan kultivasi setiap jiwa yang hidup pun berbeda-beda, dan apa yang mereka peroleh dari cahaya yang tak berujung itu pun berbeda-beda. Kalau begitu, izinkan aku mengintip jiwamu. Kaisar Beladiri menatap Julian, meminta pendapatnya, lalu berkata, jangan khawatir, aku hanya akan mengintip cahaya tak berujung, dan aku tidak akan pernah mengintip hal lainnya. Julian masih sangat yakin terhadap Kaisar Beladiri. Meski itu hanya kontak awal, dia bisa merasakan bahwa Kaisar Beladiri adalah pria yang tenang. Oke. Julian tidak ragu-ragu dan segera duduk bersila di tanah. Kaisar Beladiri juga duduk di tanah, dan kemudian pikiran spiritualnya muncul dan mulai memasuki jiwa Julian. Dia merasakan keberadaan cahaya tak berujung dalam jiwa Julian. Dia segera merasakan cahaya tak berujung dan keajaiban sinar cahaya ini. Mereka berdua hanya duduk bersila. Waktu seakan berlalu sangat cepat, namun terasa berlalu hanya dalam sekejap. Kaisar Beladiri perlahan berdiri. Julian berdiri dan melihat Kaisar Beladiri mengerutkan kening, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, bagaimana? Kaisar Beladiri berkata, sangat mendalam. Sulit untuk memahami misteri cahaya tak berujung dalam waktu singkat untuk pertama kalinya. Setelah menjelajahi cahaya tak berujung, aku akan kembali ke desa Tianwei untuk beristirahat. Kali ini aku telah melihat cahaya tak berujung. Setelah beristirahat selama beberapa waktu, aku mungkin dapat menerobos dan memasuki alam bela diri tingkat 15. Begitu aku memasuki alam bela diri tingkat 15, bahkan jika Kaisar Manusia kembali, dia tidak akan menjadi lawanku. Kaisar Beladiri sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Ia yakin bahwa karena ia telah memasuki alam ke-15 seni bela diri, ia dapat mengalahkan Kaisar Manusia dari sutra tertinggi 10 penjuru. Bagus. Julian mengacungkan jempol. Kaisar Beladiri melirik Julian dan berkata, kamu juga sangat kuat. Diagrammu sangat aneh, tetapi belum sepenuhnya sempurna. Ngomong-ngomong, dari mana asal diagrammu? Terutama kedua bayangan itu, aku merasakan kekuatan yang unik. Aku belum pernah melihat atau mendengar kedua kekuatan ini. Sepertinya mereka bukan milik dunia ini, waktu dan ruang ini. Julian menggelengkan kepalanya dan berkata, saya juga tidak begitu memahaminya. Julian menceritakan kisah bagaimana dia berlatih formasi. Setelah mendengar ini, Kaisar Beladiri sedikit mengernyit. Yang satu bertransformasi dari Dao ke-8, dan yang satu lagi bertransformasi dari berlatih teknik perbaikan surga. Dia mengerutkan kening, ekspresinya tampak berpikir. Senior, apakah kamu sudah tahu apa yang terjadi? Julian bertanya. Kaisar Beladiri menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, aku tidak melihat sesuatu yang istimewa. Aku hanya merasa bahwa kedua bayangan ini tidak berasal dari dunia ini, tidak juga dari waktu dan ruang ini. Mungkin mereka mewakili satu kebaikan dan satu kejahatan. Bayangan di atas diagram adalah hasil dari pikiran jahat di hatimu, dan bayangan di bawah diagram adalah hasil dari pikiran benar di hatimu. Namun, dilihat dari penampilanmu saat ini, kejahatan di hatimu lebih besar daripada kebenaran. Ini tidak sesuai dengan kelahiran dan pengalamanmu, dan itu hanya dapat menjelaskan satu hal. Maksudnya itu apa? Julian bertanya. Kaisar Beladiri meliriknya dan berkata, ini berarti bahwa kehidupanmu sebelumnya tidaklah sederhana. Mungkin kamu adalah seorang iblis besar. Itu tidak mungkin. Julian segera membalas. Kaisar Beladiri tersenyum dan berkata, ini hanya tebakan, hanya kesimpulan, bukan berarti itu benar. Ada penjelasan lain untuk kedua bayanganmu. Oh. Julian menjadi bingung lagi. Kaisar Beladiri berkata dengan tenang, yang satu adalah tubuh masa lalumu, dan yang satu lagi adalah tubuh masa depanmu. Namun, tidak peduli itu masa lalu atau masa depan, itu menunjukkan bahwa dirimu tidaklah sederhana di masa lalu dan masa depan.
Mungkin tubuh masa lalu dan masa depanmu sama-sama mempraktikkan keterampilan unik ini. Hanya dengan menggabungkan masa lalu, masa depan, dan masa kini, kamu dapat mempraktikannya hingga ke alam kesempurnaan agung. Kaisar Bladiri membuat beberapa analisis tentang pembentukan Julian. Akan tetapi, dia tidak begitu yakin bagaimana situasinya. Bersambung.